Di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Cimpi, si monyet kecil yang bandel. Di sebuah hutan terdapat sebuah koloni atau kelompok monyet berekor panjang yang hidup rukun dan damai. Monyet memang hidup dengan cara berkelompok. Mereka suka tolong-menolong baik dalam hal mencari makan. Hal itu dilakukan agar mereka bisa lebih kuat dalam menghadapi bahaya atau ancaman dari lingkungan sekitar mereka. Kehidupan di dalam hutan itu sangat berat dan penuh resiko, sehingga cara hidup berkelompok mereka sangat membantu kelangsungan hidupnya. Di kelompok ini, hiduplah satu keluarga kecil yang tinggal di dalam sebuah rumah pohon yang asri. Keluarga kecil ini hanya terdiri atas 3 anggota. Ada ayah yang sangat peduli pada keluarganya, kemudian ibu yang penuh kasih sayang, dan Cimpi, si monyet kecil yang masih berusia balita. Cimpi sebenarnya merupakan anak monyet yang cerdas. Ia periang, rasa ingin tahunya sangat tinggi, dan juga sangat aktif. Berdiam tenang mungkin menjadi hal yang paling sulit untuk ia lakukan. Sayangnya, ia sering tidak mau menuruti perkataan orang tuanya. Ia suka menunjukkan sikap bandel saat dinasehati, apalagi kalau dilarang. Jika dilarang, ia merasa seolah ayah dan ibu hanya mau menghalanginya untuk bersenang-senang. Padahal, tanpa ia sadari, sikap bandelnya itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Misalnya, saat ibunya menyuruh untuk berhenti bermain dan harus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Semakin dipanggil, ia pun semakin menjauh, mengabaikan suara ibunya bagai angin lalu. "Aku ini kan lagi bermain dan bersenang-senang, Bu. Kenapa sih harus diganggu dengan urusan pekerjaan rumah segala?" Begitu ujarnya dalam hati. Sang ibu pun kecewa melihat kebandelan Cimpi karena dia tidak mau menurut. Di saat lain, pada suatu kali Cimpi hendak bermain naik sepeda. Dengan bersemangat, ia membawa sepedanya keluar dari rumah dan mulai mengayuh menjauh. Sang ayah mengingatkan agar ia berhati-hati saat naik sepeda. "Cimpi, hati-hati ya, jangan ceroboh. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu cedera saat bersepeda," kata sang ayah. Diingatkan seperti itu, Cimpi tidak peduli. Ia malah naik sepeda dengan mengangkat ban depannya ke atas. Wah, itu bisa berbahaya bagi anak seusia dirinya. Tanah di hutan yang tidak rata, belum lagi ada bagian tanah yang lembek bisa membuatnya jatuh lantas cedera. Dan benar saja, ban belakang sepedanya terbentur batu. Ia pun terlempar jatuh dari sepeda. "Aduh, sakit," katanya. Cimpi menangis kesakitan. Kakinya terluka dan sepedanya pun menjadi rusak. Untung ia cuma luka ringan. Bagaimana kalau sampai cedera yang lebih serius? Sayangnya, Cimpi belum juga kapok. Dalam kesempatan lain, di suatu malam, Cimpi yang bandel malah keluar bermain skateboard. Padahal saat itu sedang turun hujan yang cukup lebat. Sang ayah lalu bergegas untuk melarangnya. "Cimpi, kamu bisa sakit kalau hujan-hujanan, apalagi hari sudah malam. Tidak ada anak-anak yang masih bermain di luar kan? Ayolah kita pulang. Kamu kan bisa lanjut bermain besok lagi," ujar sang ayah. Tapi lagi-lagi bukan Cimpi namanya kalau tidak bandel. Ia tidak peduli dengan peringatan ayahnya. "Ayah, mengganggu kesenanganku saja ah. Justru dengan cipratan lumpur permainanku jadi tambah seru," kata Cimpi. Apa yang dinasehati sang ayah pun menjadi kenyataan. Keesokan harinya Cimpi jatuh sakit. Ia demam dan hanya bisa terbaring di atas kasur. Karena itu, ia terpaksa izin dari sekolah dan tidak bisa bermain selama beberapa hari.
Melihat Cimpi yang mulai bisa bermain lebih jauh dari tempat tinggalnya, sang ayah pun merasa perlu untuk mengingatkan Cimpi akan bahaya kalau pergi terlalu jauh. Cimpi, dengarkan ayah, jangan pernah masuk ke hutan sana sendirian, karena bisa sangat berbahaya. Ada banyak binatang buas dan kamu nanti bisa tersesat, kata sang ayah. Mendengar nasihat itu, Cimpi bukannya takut, tapi ia malah penasaran. Seperti apa ya bagian lain hutan yang belum pernah ia datangi, dan binatang seperti apa yang ada di sana? Saat ayahnya sedang bekerja, ia pun diam-diam memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah dilarang oleh ayahnya. Ia mulai meloncat dan berayun dari satu pohon ke pohon lainnya. Semakin lama, semakin jauh. Cimpi menikmati betul pemandangan bagian hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wah, hutan ini ternyata sangat luas dan indah sekali, pikirnya. Tanpa sadar, hari pun berubah menjadi gelap. Ia terlena dengan perjalanannya sehingga tidak menyadari bahwa ia sudah pergi terlalu jauh dan tidak lagi ingat jalan pulang. Aduh, gelap sekali. Kemana ya arah untuk pulang? Kata Cimpi dengan perasaan kalut dan mulai ketakutan. Ia memandang ke kiri dan ke kanan. Ke arah manapun ia memandang, semuanya gelap dan terlihat menyeramkan. Suara auman binatang buas terdengar di sana-sini. Sementara ia hanya sendirian dan tersesat. Aku benar-benar takut sekali, katanya. Dan Cimpi pun mulai menangis. Ibu, ayah, aku menyesal tidak mendengarkan perkataan ayah dan ibu. Aku takut, aku mau pulang, katanya terisak-isak. Sementara tidak jauh dari Cimpi, ada seekor harimau yang sedang lapar. Ia tengah berburu untuk mencari mangsa. Ia terus berjalan dan arahnya semakin dekat dengan posisi Cimpi. Dan Cimpi tidak tahu ada bahaya besar yang sebentar lagi mengancamnya. Celaka, harimau itu mengendus keberadaan Cimpi. Cimpi berteriak kaget karena tiba-tiba ada harimau yang berdiri tepat di depannya. Tidak, jangan, tolong! Teriak Cimpi, tapi tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Sang harimau terus mendekati Cimpi yang sekarang menjadi mangsa empuknya. Ia berjalan pelan seperti pemburu yang melihat santapan empuk di depan matanya. Cimpi terus berjalan mundur sambil menangis terisak-isak. Sang harimau kemudian mencoba meraih Cimpi menggunakan tangan dan cakarnya. Ampun, jangan, katanya memelas. Harimau itu mengaum keras tepat di depan mukanya. Cimpi menangis meraung-raung karena rasa takutnya memuncak. Tiba-tiba tanah di hutan berguncang keras. Seekor gorila raksasa yang suka melindungi koloni monyet ekor panjang di mana Cimpi tinggal meloncat tepat di belakang Cimpi. Berani-beraninya kamu memangsa anak ini. Hadapi aku dulu kalau berani, kata si gorila raksasa dengan suara yang keras. Ia terus menepuk-nepuk dadanya untuk menakuti lawan. Bukan hanya gorila, ternyata para prajurit dari koloni monyet pun ada bersama si gorila raksasa. Sehebat-hebatnya seekor harimau, ia tahu ia bukan tandingan gorila raksasa. Maka harimau itu pun segera lari secepat mungkin menyelamatkan dirinya. Cimpi pun akhirnya bisa pulang dengan selamat. Sang ayah mengingatkan Cimpi lagi akan bahaya kalau tidak mendengarkan nasihat orang tua. Cimpi, semoga kamu kali ini belajar dari pengalaman buruk tadi ya, katanya. Kamu harus mengerti bahwa jika ayah atau ibu menasehati, menegur, atau melarang, itu bukan karena kami tidak sayang kepadamu dan tidak ingin kamu bisa bersenang-senang. Tapi justru sebaliknya, kami mau kamu selalu sehat dan selamat, tumbuh besar menjadi anak yang sehat, pintar, dan berani di kemudian hari. Iya ayah, maafkan aku yang bandel. Aku kapok, mulai sekarang aku akan mendengar nasihat ayah dan ibu, kata Cimpi. Sang ibu yang penuh kasih sayang membuka tangannya. Seketika itu juga Cimpi bergegas menghampiri ibunya untuk dipeluk.
Mulai sekarang, aku berjanji untuk menjadi anak yang baik, Bu. Aku janji, kata Cimpi. Mereka pun berpelukan dengan sangat erat. Setelah kejadian itu, Cimpi benar-benar berubah. Ia menjadi anak yang penurut. Ia tetap aktif seperti dulu, tapi sekarang tahu kapan waktunya bermain dan kapan waktunya belajar, juga mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ia juga tidak lagi ceroboh. Ia selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Akhirnya ia mengerti bahwa ia tetap bisa bersenang-senang dan ceria tanpa harus melakukan hal-hal yang beresiko mendatangkan masalah bagi dirinya. Nah, teman-teman, dari cerita Cimpi, kita jadi tahu bahwa pada saat ayah dan ibu menasihati, menegur, atau melarang, itu bukan karena mereka tidak sayang pada kalian. Justru sebaliknya, itu karena ayah dan ibu sangat sayang kepada anaknya dan tahu mana yang terbaik untuk kalian. Tentu kita dapat bersenang-senang, tapi mereka juga mau kalian tetap dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari kisah Cimpi. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Salam ceria.